Caranya sama. Eh, ada cara simpel sebenarnya sih. Misalkan, pernah nggak ada yang pernah dengar gini, Kang, toko saya itu kok jadi sepi ya? Tiba-tiba saya melihat misalkan ada gundukan tanah gitu pagi-pagi itu di depan toko saya itu. Dan tetangga saya itu mulai aneh. Jadi kalau misalkan dia mau belanja gitu, atau siapapun yang mau belanja, seolah-olah dia itu nggak bisa melihat toko kita ya. Ini khas ya. Hati-hati ya. Kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini, ini hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat Congabira semua, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf beberapa hari ke belakang kami tidak bisa mengupload karena waktu itu kebetulan jadwal dinas terkait jadwal dinas. Alhamdulillah hari ini saya libur dan kita bikin rekaman. Kita langsung aja ke bahasan selanjutnya. Kemarin kita bahas sudah dari mulai surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Dan sekarang kita masuk ke yang inti juga, hampir semuanya inti. Jadi yang sekarang inti itu yaitu inti ayat-ayat sihir. Sekali lagi yaitu inti ayat-ayat sihir. Biasanya kalau dengar-dengar kata-kata sihir itu kayaknya gimana gitu ya. Serem, menakutkan. Dan ya memang seperti itu. Kalau misalkan kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, kita meyakinkan diri kita bahwa Allah sebaik-baiknya pelindung, bahwa Allah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah Allah ngasih jalan. Jadi yang pertama harus kita bahas itu yaitu pendeteksian dulu dari sihir itu. Banyak banget jenis-jenis sihir. Banyak banget jenis-jenis sihir. Yang paling sering datang ke kami yaitu sihir-sihir yang berkaitan dengan percintaan. Ayo, percintaan. Apa percintaan? Ya, begitulah. Suami istri lagi rukun-rukun, tiba-tiba istrinya atau suaminya berpaling kepada wanita atau kepada laki-laki lain. Yang berpalingnya itu ya sepertinya itu di luar batas kewajaran. Dia sampai lupa sama istri, lupa sama anak-anak, dan benar-benar menelantarkannya. Padahal ya kalau misalkan kita lihat gitu lawannya kayaknya nggak lebih baik daripada istrinya. Itu kita udah mulai ada tanda-tanda nih apa ini. Terus yang kedua, sihir di bidang kesehatan banyak loh. Kasus-kasus gastritis. Gastritis itu yang nyeri di lambung. Gastritis yang menahun, migrain yang menahun, vertigo yang menahun. Nggak kunjung sembuh. Pemeriksaan mau udah kemana-mana. Tapi hasil yaitu belum mendapatkan hasil. Ternyata ya terdetek ada bentuk gangguan sihir. Apa aja tandanya? Banyak. Mulai dari mimpi, mulai dari ketemunya buhul. Buhul itu ya benda-benda sihir gitu ya. Yang dipakai buat perantara dukun itu untuk mengerjai seseorang. Banyaklah bentuknya. Terus lagi bentuk sihir
yang semacam apa ya, pemikat gitu ya, atau penunduk. Nah, penunduk ini banyak juga ya. Kasus yang datang ke saung kami banyak juga yang penunduk kayak gini. Jadi ada kasus yang sangat unik waktu itu, yaitu suaminya tahu bahwa istrinya sudah melakukan hal-hal yang benar-benar, kalau menurut saya sih keterlaluan. Sudah ketahuan selingkuh. Videonya sudah lengkap, foto-fotonya sudah lengkap, chat WhatsApp-nya itu udah lengkap, benar-benar udah lengkap. Tapi ternyata suaminya ini gini aja sama istrinya. Canggih, saya bilang. Bisa sampai segitunya gitu. Dan ternyata pas kita lakukan ruqyah dengan ayat-ayat sihir, dia kembali lagi ke yang semula gitu. Yang harusnya gregetnya seorang suami itu kan pemimpin gitu ya, galak-galak dikit mah wajar gitu. Jadi pas sebelum itu tuh ya gitu, nggak ada gitu. Tahu istrinya gitu juga, udah dikasih tahu sama kakaknya, dikasih sama orang tuanya, dikasih tahu sama tetangganya, ya gitu aja, nggak nerima nih. Aneh. Ya itulah, itu sihir. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Sahabat, kita langsung aja. Boleh dibuka Al-Qur'annya masing-masing, boleh disiapkan catatannya. Mungkin ini wajib dihafalkan. Kenapa? Kita semua berpotensi terkena hal-hal seperti ini. Sekali lagi, kita semua berpotensi terkena hal-hal seperti ini. Selevel Rasul pun dulu pernah terkena yang namanya sihir ini. Jadi cara yang pertama tetap kembali ke muqaddimah. Harus yang diingat, kembali ke muqaddimah. Apa muqaddimah? Biasa yang kemarin kita bahas. Jadi yang pertama itu, kalau misalkan niat ruqyahnya untuk diri sendiri, ya kita niatkan ruqyah untuk diri sendiri. Yang kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, yang itu Allahu yashfik. Setelah itu kita baca 3 qul. Allah. Subhanallah. Lampu mati langsung. Ya mungkin ini ujian. Langsung mati. Kembali lagi. Jadi yang pertama itu kita lakukan muqaddimah. Apa muqaddimah? Yang pertama niat. Yang kemarin sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yashfik. Mau langsung min kulli syai'in yudik bisa. Yang kedua itu yaitu 3 qul. Kalau misalkan kita mau pakai media air, seperti yang di pembahasan sebelumnya. Jadi kita buka air, kita siapkan, kita ruqyah air ini. Jadi kita ruqyah air ini. Caranya 5-10 cm ke permukaan air. Nanti kita baca tiup. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sudah. Bismillah ya Allah, jadikan air ini air ruqyah. Partikel-partikel air ini menjadi penghancur bagi segala bentuk sihir. Kalau misalkan di istri, yang ada di istri saya, yang ada di suami saya, yang ada di anak saya, yang ada di mertua saya misalkan. Setelah itu kita lanjut. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Tiup. 3 qul. Qulhu 3 kali, falak 3 kali, an-nas 3 kali, plus ayat kursi 1 kali. Itu untuk muqaddimahnya. Untuk muqaddimah, untuk pembukaannya. Setelah itu kita siapkan ayat khusus untuk sihir. Ada 3 kombinasi ayat khusus sihir itu. Yang pertama boleh dibuka yaitu di surat Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 122. Boleh dibuka ayat 117 sampai ayat 122. Yang kedua ada di surat Yunus
Yang ketiga ada di surat Toha. Oke. Satu-satu kita bahas dulu dari surat Al-A'raf ayat 117 sampai dengan 122. Boleh dibuka Al-Qur'annya, kita kita baca bareng 17 sampai 122. Nanti kita ulang-ulang. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa iza hiya tawqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kita ulangi lagi, setelah itu tiup. Langsung tiup. Kita ulangi lagi. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Jadi asbabul nuzulnya itu diceritakan dulu yang pas Nabi Musa versus Fir'aun. Ini sebenarnya nanti yang di surat Toha, di surat Yunus juga mirip ya. Nanti kita bahas sekalian. Kita lihat dulu artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan, ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wahyukan kepada Musa waktu itu yang pas Nabi Musa lagi di kepung yang di Yaumul Zina itu, di hari zina, di hari yang memang kerajaan Mesir itu berkumpul gitu di hari itu tuh, semuanya berkumpul. Dan Firaun mengumpulkan para tukang sihirnya di situ. Jadi dia mau ngetes kepada Nabi Musa dan Harun dan Nabi Harun alaihissalam. Waktu itu sudah tahu mungkin ya semuanya ya. Yang ceritanya para tukang sihir itu dia melemparkan tongkat-tongkatnya, yang waktu itu tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular dan seolah-olah bergerak itu ke Nabi Musa, seolah-olah mau menyerang. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lemparkanlah tongkat. Terus an alqi asaka fa idza hiya tawqaf wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wa qalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qulu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dan pas saat dilemparkan tongkat itu, maka tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang lebih besar, sangat besar. Yang tongkatnya itu memakan semua tongkat-tongkat sihir para penyihir itu. Habis semuanya. Kata Allah, maka terbuktilah kebenaran dan segala mereka yang kerjakan menjadi sia-sia. Maka di ayat 19-nya,
Fagulibu hunalika wa qalabu saghirin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan mereka dijadikan orang yang hina. Subhanallah ya. Dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ribuan melawan satu. Kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang terjadi. Dan terakhir di ayat 120-nya, wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri, bersimpuh dan sajidin, sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna birabbil alamin. Oke lah, kalau udah gitu kami nyerah. Kami takluk. Qalu amanna birabbil alamin. Maka mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan Rabbil Alamin, rajanya seluruh alam. Siapa? Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya, Tuhannya Musa dan Harun. Yang kedua itu ada di surat Yunus. Jadi ini asbabun nuzulnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi ceritanya yang kontra Nabi Musa dengan Fir'aun. Kita coba baca bareng. Dibuka surat Yunus ayat 81 dan ayat 82. Saya ulangi, surat Yunus ayat 81 ayat 82. Oke, kalau sudah dibuka juz ke-11, kita mulai dari ayat ke-81. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Fayuhikkumullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Kita ulangi lagi. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhikkumullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhikkumullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Subhanallah. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhikkumullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Setelah mereka melemparkan, ini maksudnya pada
para penyihir itu. Setelah mereka melemparkan, maka Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Dan sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan itu. Innallaha sayubtiluh. Makanya nanti ada penekanan di kata-kata innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Palsu. Sihir itu palsu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang buat kerusakan. Gak akan dibiarkan sama Allah. Di ayat 82-nya, wa yuhiqqullahu haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengukuhkan. Nah, ini menjadi satu tambahan motivasi moral ya kepada kita. Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya. Wa yuhiqqullahu haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukai. Ini mungkin udah gampang ya dicernanya, udah pasti paham. Ini video ini pasti banyak yang kurang menyukai. Saya membuat video ini yakin nggak banyak sih, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai. Termasuk salah satunya yaitu yang berbuat sihir. Ayat ini saya sudah ratusan kali mungkin ya membuktikan dengan ayat-ayat sihir ini. Subhanallah, subhanallah, dahsyat Al-Quran itu. Kita pahami ayatnya, kita pahami kandungannya, kita pahami maksudnya, dan kita benar-benar mengimaninya, meyakininya. Subhanallah, nurnya keluar, cahaya Al-Qurannya keluar. Kita tidak disukai oleh para tukang sihir, oleh para dukun, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru yang harus dipertanyakan itu kalau kita disukai sama mereka. Oke, kita lanjut. Satu lagi yaitu di surat Toha. Yang tadi surat Yunus ayat 81 sampai 82. Sekarang kita beralih ke surat Toha. Surat Toha juz ke-16 di ayat ke-68. Di ayat 68 sampai ayat ke-70. Ini sebenarnya sih bisa dari ayat sebelumnya juga, bisa dari ayat 60, dari ayat ini pokoknya di surah Toha ini menceritakan tentang kejadian Fir'aun sama Nabi Musa gitu. Di sini lebih lebih detail. Lebih detail. Cuman kita ambil ayat ke-68 sampai ayat ke-67. Oke, sudah? Kita mulai dari ayat ke-68 sampai ayat ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama as-sana'u qaidus sahir
ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. 3 ayat. Kita ulangi lagi. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saratu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sekali lagi. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa alaihissalam. Subhanallah, ini lebih detail ya di sini. Kita coba bahas dari ayat ke 66-nya. Jadi di Yaumuz Zina itu waktu itu diceritakan sudah dikumpulkan. Jadi hampir semua masyarakat itu ngumpul di lapangan di situ tuh. Jadi Nabi Musa ya ditantang, ayo gitu. Ditantang sama siapa? Sama Fir'aun. Fir'aun menggunakan para tukang sihir. Saya yakin lah penyihir-penyihir zaman Fir'aun canggih juga kali ya zaman dulu. Jadi di ayat ke 66-nya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal alqu fa idza hijaluhum wa asiyuhum yakhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Terus ayat ke-67-nya fa'awjasa fi nafsihi haibatan Musa. Jadi ceritanya waktu itu kata Musa teh kelihatan banget orang Sundanya ya. Silakan kamu lemparkan, nantang sama tukang sihirnya. Dan memang kalau gas ya, gas aja, gaspol. Kalau misalkan kata dukunnya, nanti saya giniin kamu, gas lagi aja, ayo gitu. Dan Musa berkata, silahkan kamu lemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka yang terbayang oleh Musa itu seakan-akan merayap, langsung pada bergerak dengan cepat. Oleh apa? Oleh sihir-sihir mereka. Mereka lemparkan, langsung pada bergerak. Terus di ayat ke-67-nya ini sifat manusiawi ya. Dulu pas awal-awal saya terjun kepada dunia ruqyah ini, dan pas seolah-olah Allah itu kayak mau ngebentuk saya gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi dihadapkan sama kasus-kasus yang langsung berat gitu waktu itu. Waktu itu saya langsung kontak gitu, walau alam lah, dengan dukun. Yang nyampe ke gini, bahasa jinnya itu, gua nggak akan keluar selama lu nggak bisa ngalahin yang nyuruh gua. Nah, coba kita masih belajar, langsung dagdiduk. Ini jantung langsung berasa. Ini sama dengan ayat ke yang 67-nya. Faujasa fi nafsi khifatan Musa. Jadi
Musa itu tetap ada merasa takut dalam hatinya itu. Manusiawi. Ada rasa, aduh, gimana nanti? Aduh, gimana ini? Gimana? Kayaknya terlalu jauh gitu. Waktu itu sama gitu, saya juga, aduh ya Allah, gimana? Ini kayaknya saya terlalu jauh gitu. Tapi ya pantang mundur lah, gaspol aja. Udah dari situ, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasrah, kita bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah kasih petunjuk. Dan alhamdulillah clear. Ini kembali lagi ke ayat ini. Jadi pas para pesihir itu melemparkan tongkat-tongkatnya yang langsung berubah, terus pada bergerak menuju Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu ya ada rasa takut. Tapi kata Allah, "Qul la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata." Ini subhanallah ya. Ini jadi benar-benar gambaran buat kita. Jadi kata Allah itu di ayat ke-68-nya. Qul katakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngomong. Jangan kamu takut. Allah berkata, jangan kamu takut. Ini bukan selevel punten ya, kepala desa, itu camat, bupati, bukan. Allah ini yang ngomong. Qul la takhaf. Geus ulah sieun lah kata orang Sunda. Jangan takut. Sungguh engkaulah yang unggul, kata Allah kepada Nabi Musa. Innaka antal a'la. Ayat selanjutnya, wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kamu, wahai Musa. Tongkat yang ada di tangan Nabi Musa dilemparkan. Kata Allah, lemparkan. Terus niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya. Kalau kata orang sekarang, halusinasi, tipu daya aja, nggak nyata, nggak real. Dan tidak akan menang para pesihir itu dari manapun ia datang. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala bentuk sihir itu pasti kalah. Sekali lagi, segala bentuk sihir itu pasti kalah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus di ayat selanjutnya, di ayat terakhir, di ayat yang ke-70-nya, bukan terakhir sih, di ayat selanjutnya yang kita bahas ini, lalu pesihir itu menunduk. Mereka bersujud seraya berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami telah percaya kepada Tuhannya, kepada Robnya Harun dan Musa alaihissalam. Jadi intinya mah kalah lah tukang sihir itu. Dan mereka mengakui. Ini subhanallah ya. Ini 3 kombinasi ayat ini. Wah, saya mah sangat menganjurkan kita itu hafal dengan tiga kombinasi ayat ini. Yang di surat Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 122, di surat Yunus ayat 81-82, dan terakhir yang barusan kita bahas di surat Thaha. Jadi caranya sama. Ada cara simpel sebenarnya sih. Misalkan, pernah nggak ada yang pernah dengar gini, Kang, toko saya itu kok jadi sepi ya? Tiba-tiba saya melihat misalkan ada
gundukan tanah gitu pagi-pagi itu di depan toko saya itu. Dan tetangga saya itu mulai aneh. Jadi kalau misalkan dia mau belanja gitu, atau siapapun yang mau belanja, seolah-olah dia itu nggak bisa melihat toko kita ya. Ini khas ya. Hati-hati ya. Kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini hati-hati. Toko Anda terkena sihir. Bisa nggak kita menetralisirnya sendiri? Bisa. Ruqyah yang paling efektif itu ya ruqyah mandiri dulu gitu. Ini bisa kita lakukan dulu. Kita bisa lakukan. Caranya seperti tadi. Ke ayat. Setelah itu biasa mukadimah. Setelah mukadimah langsung ke ayat yang 3 ini. Berapa kali? Kalau yang pengen mantep sebenarnya sih 11 kali. Kalau yang pengen mantep ya. Mantep itu ya gregetnya itu lebih gitu. Yes. Cayu. Tapi kalau misalkan kita agak lama 11 kali, 3 kali cukup. Tiap habis baca ayat, tiup. Baca ayat, tiup. Terus. Setelah itu, ini air sudah berubah menjadi air ruqyah. Setelah itu, kita siramkan, atau kalau misalkan kita mau airnya nggak terlalu banyak, terus kita pengen nyiramnya rata, dimasukin ke alat spray yang buat kayak mandiin burung itu, kita masukin ke sana sambil kita baca minimal 3 qul saat nyemprotnya itu. Kemana? Ya ke lokasi-lokasi yang kita curigai. Misalkan di rumah, ini kayaknya rumah ini sebelah sini kok dingin gitu, adem gitu, beda gitu dengan bagian rumah yang lain, semprot aja. Atau misalkan, ini tiba-tiba ada yang buang kotoran, misalkan tiba-tiba di depan toko kita, depan rumah kita, depan ruang praktek kita misalkan. Itu eksekusi aja di sana, semprot aja di sana, atau disiram-siram di sana. Saya suka menganjurkan gini, kalau misalkan kita buat air ruqyah, jangan tanggung-tanggung. Kalau ini mah sedikit, segini mah. Jadi ya udah, kalau misalkan ada galon ya segalon gitu. Kalau ada seteko ya seteko gitu. Jadi nggak cuma sekali habis gitu diminum. Bisa untuk beberapa kali, bisa untuk berbagai macam keperluan. Yang dengan air itu insya Allah mendatangkan syifa. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk ayat-ayat selanjutnya. Semoga ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila banyak kekurangan, ada salah kata. Jujur, saya masih belajar dan insya Allah akan terus belajar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya murni dari kesalahan saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.